Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B1 pengantar analisis real akan menyampaikan materi tentang nilai mutlak. Nah, anggota dari kelompok B1 ini ada Anissa Salsabila, terus ada Alfianis Nazain, yaitu saya sendiri, ada Poppy Dalamazain, ada Octavia Larasdianingati, dan ada Hilmah Amalia Mehri. Nah, di sini kita akan menyampaikan materi nilai mutlak yang kami mengambil referensi yang bersumber dari buku Bartel karya Robert G. and Donald R. Silbert dan buku pengantar analisis real edisi pertama dari Pak Hendra Gunawan. Oh ya, sebelum masuk ke dalam materi, di sini kita akan menyampaikan dulu. Di sini kami akan sampaikan landasan teori yang kami gunakan sebagai rujukan untuk pembahasan materi ini. Yang pertama ada dari definisi 211 bagian 1, yaitu himpunan bilangan real R yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan perkalian membentuk sebuah lapangan field. Nah, di sini ada poin A1. Poin A1 yaitu A plus B sama dengan B plus A untuk semua A, B elemen R. Nah, ini disebut sifat komutatif pada operasi penjumlahan. Poin A2 ada dalam kurung A plus B plus C sama dengan A plus dalam kurung B plus C untuk setiap A, B, C elemen R yang merupakan ini tuh sifat asosiatif operasi penjumlahan. Pada poin A3, di sini ada terdapat 0 elemen R sehingga A plus 0 sama dengan 0 plus A sama dengan A. Untuk semua A elemen R, yang ini merupakan eksistensi unsur identitas atau 0 terhadap operasi penjumlahan. Jadi, A plus 0 itu sama dengan 0 plus A yang sama-sama menghasilkan A, gitu guys. Jadi, yang berikutnya ada poin A4. Nah, poin A4 ini, untuk semua A elemen R, terdapat minus A elemen R, sehingga A plus minus A sama dengan 0, sama dengan minus A plus A. Ini merupakan eksistensi inverse unsur terhadap operasi penjumlahan. Nah, di sini tuh A plus minus A sama dengan 0, itu juga sama kayak minus A plus A. Dia sama-sama menghasilkan 0, gitu. Ini poin-poin dari operasi penjumlahan. Nah, berikutnya ada poin-poin dari operasi perkalian yang akan disampaikan oleh Hilmah. Ada Hilmah, saya persilakan. Terima kasih Alfia sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk kepada poin-poin yang perkalian. Masih dalam landasan teori untuk merujuk pada pembahasan nilai mutlak ini. Seperti yang udah kita pelajari hari Selasa kemarin, hari Senin kemarin, hari Selasa maksudnya, sifat poin M1 dikatakan A dikali B sama dengan B kali A untuk semua A, B elemen R. Nah, ini bersifat komutatif pada perkalian. Poin berikutnya yaitu M2, yaitu A dikali B dalam kurung dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B kali C untuk setiap A, B, C elemen R bersifat asosiatif untuk perkalian ini. Jadi kalau dalam kurung A dikali B dikali C itu sama dengan A dikali dalam kurung B kali C. Selanjutnya pada poin ketiga, yaitu terdapat satu elemen R sehingga A dikali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan A untuk semua A elemen R. Nah, ini tuh merupakan eksistensi unsur identitas untuk perkalian. Jadi, si satunya ini merupakan unsur identitasnya A. Sehingga A dikali 1 itu sama dengan A, begitu juga 1 dikali A sama dengan A. Selanjutnya, poin unsur identitasnya A atau unsur identitasnya R?
unsur identitasnya R, Bu. Ya, terhadap operasi. Terhadap operasi perkalian. Oke. Ya, selanjutnya poin yang keempat adalah M4, yaitu untuk semua A elemen R kecuali 0 ya, terdapat 1/2 elemen R sehingga A dikali 1/A sama dengan 1 sama dengan 1/A dikali A. Nah, kenapa kita kecualikan 0 di sini? Karena kalau misalnya 1/A-nya itu merupakan 0, itu dia tidak terdefinisi. Itu terdapat 1/2 apa terdapat 1/A ya? Oh, iya maaf Bu, 1/A Bu. Oke. Ya maaf, ini dari tadi slide-nya ada kesalahan. Ya maaf ya teman-teman, ini terdapat 1/A. Nah, A-nya itu untuk A-nya semua bilangan real. Selanjutnya, dari poin-poin yang penjumlahan dan perkalian, kita dapat A dikali dalam kurung B plus C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Dan juga B plus C dalam kurung dikali A sama dengan B kali A ditambah C kali A untuk setiap A, B, C itu elemen R. Ini berlaku sifat distributif operasi perkalian terhadap penjumlahan. Selanjutnya, landasan teori berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Anissa Salsabila. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Hilma. Selanjutnya, landasan teori yang menjadi acuan kami yaitu Teorema 215 tentang sifat keterurutan R. Nah, di sini yaitu P suatu subhimpunan dari R yang tak kosong yang disebut himpunan bilangan real positif yang memenuhi sifat-sifat berikut, yaitu yang pertama, P tertutup terhadap penjumlahan. Jika A, B elemen P, maka A plus B elemen P. Selanjutnya, P tertutup terhadap perkalian. Jika A, B elemen P, maka A kali B elemen P. Selanjutnya, sifat trikotomi R, jika A elemen R, maka memenuhi tepat satu di antara kondisi berikut, yaitu A elemen P atau A sama dengan 0 atau min A elemen P. Baik, selanjutnya terkait dengan penjelasan sifat trikotomi akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Octavia Laras. Terima kasih. Terima kasih kepada Anissa Salsabila. Baik, selanjutnya R diasumsikan memenuhi sifat urutan yang berkaitan dengan ketaksamaan di antara dua bilangan real. Khususnya diberikan dua buah bilangan real A dan B sembarang. Terdapat 3 kemungkinan dan hanya satu di antara 3 kemungkinan tersebut yang benar, yaitu A lebih besar dari B, atau A sama dengan B, atau A lebih kecil dari B. Dan sifat ini dikenal sebagai hukum trikotomi. Berdasarkan dari sifat trikotomi, dapat ditarik kesimpulan bahwa jika A elemen R dan A tidak sama dengan 0, maka A atau minus A merupakan bilangan real yang positif. Nilai mutlak dari A tidak sama dengan 0 didefinisikan sebagai nilai yang positif dari dua bilangan tersebut. Nilai mutlak 0 dapat didefinisikan sebagai nilai 0. Selanjutnya, landasan teori terakhir yaitu dari teorema 2.1.8. Yaitu A, jika A elemen R dan A tidak sama dengan 0, maka A kuadrat lebih besar dari 0. B, yaitu 1 lebih besar dari 0. C, jika N elemen N, maka N lebih besar dari N lebih besar dari 0. Selanjutnya, pembahasan mengenai definisi nilai dan sifat-sifat nilai mutlak akan dijelaskan oleh rekan saya, Anissa Salsabila. Terima kasih kepada Laras. Selanjutnya, di sini definisi dari nilai mutlak, kami mengambil definisi dari D2.2.1, di mana nilai mutlak atau absolute value dari suatu bilangan real A dinotasikan dengan mutlak A. Didefinisikan sebagai mutlak A sama dengan A jika A lebih besar dari 0, 0 jika A sama dengan 0, dan min A jika A kurang dari 0.
Untuk lebih jelasnya, di sini diberikan contoh, yaitu untuk mutlak 5 sama dengan 5, mutlak 0 sama dengan 0, dan mutlak min 5 sama dengan min dikali min 5 sama dengan 5. Nah, dapat diperhatikan bahwa mutlak A lebih besar sama dengan 0 untuk setiap A elemen R, dan mutlak A sama dengan 0 jika dan hanya jika A sama dengan 0. Dan juga mutlak min A sama dengan A untuk semua A elemen R. Selanjutnya, untuk sifat-sifat nilai mutlak, kami mengambil dari teorema T2.2.2. Di mana sifat-sifat nilai mutlaknya yang pertama, mutlak A dikali B sama dengan mutlak A dikali mutlak B untuk setiap A, B elemen R. Yang kedua, mutlak A kuadrat sama dengan A kuadrat untuk setiap A elemen R. Lalu yang ketiga, jika C lebih besar sama dengan 0, maka mutlak A kurang dari sama dengan C, jika dan hanya jika min C kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan C. Lalu yang selanjutnya, min mutlak A kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan mutlak A untuk setiap A elemen R. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya di sini saya akan dibuktikan poin pertama dari sifat-sifat nilai mutlak teorema 222. Nah, tadi kita tahu bahwa teorema 222 itu yang poin pertama, mutlak A kali B sama dengan mutlak A dikali mutlak B untuk setiap A, B elemen R. Nah, dari keterangan ini dapat kita ambil premis. Gimana teman-teman premisnya? Misalkan A, B elemen R. Nah, ya betul. Misalkan A, B elemen R akan dibuktikan apa nih teman-teman? Akan dibuktikan apa? Mutlak AB sama dengan mutlak A mutlak B. Ya betul. Mutlak A kali B sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Nah, di sini kita mempunyai dua kondisi, di mana A dikali B sama dengan 0, dan A dikali B tidak sama dengan 0. Nah, pertama kita punya kondisi A kali B sama dengan 0, di mana kondisi ini mempengaruhi nilai A dan B. Di mana A-nya jadi nilainya berapa, teman-teman? 0. Ya, A-nya 0 atau B-nya 0. Nah, kalau misalnya A-nya 0, berarti mutlak A berapa, teman-teman? 0 juga. Ya, betul. Lalu mutlak B-nya berapa? 0 juga. 0. Ya, betul. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mutlak A dikali B sama dengan 0 sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Kenapa? Karena kan tadi kita tahu bahwa A kali B nilainya 0. Jadi mutlak A kali B itu 0, dan mutlak A dikali mutlak B dengan mutlak A nilainya 0 dan mutlak B nilainya 0, jadi 0. Dan semua nilainya sama, yaitu 0. Lalu kondisi kedua, ketika A dikali B tidak sama dengan 0. Nah, A kali B tidak sama dengan 0, di mana yang pertama ketika A-nya lebih besar dari 0 dan B-nya lebih besar dari 0. Ketika A-nya lebih besar dari 0 dan B-nya lebih besar dari 0. Nah, karena A-nya dan B-nya lebih besar dari 0, maka berpengaruh terhadap nilai AB, sehingga AB-nya lebih besar atau lebih kecil dari 0? Lebih besar. Lebih besar. Lebih besar. Ya, itu lebih besar dari 0, sehingga dapat disimpulkan bahwa mutlak A dikali B sama dengan A dikali B, karena nilainya dua-duanya positif, lalu sama dengan mutlak A dikali mutlak B.
Lalu yang kedua, ketika A-nya kurang dari 0 dan B-nya kurang dari 0. Nah, maka nilai AB-nya gimana, teman-teman? AB lebih besar dari 0. Ya, betul. Lebih besar dari 0. Kurang dari 0. Lebih besar nggak sih? Lebih besar. AB-nya lebih besar dari 0. Lebih Kenapa lebih besar ya? besar? Ya, benar. Kenapa? Karena kan A-nya itu kalau kurang dari 0 negatif, dan B-nya juga negatif. Jadi negatif kali negatif positif, jadi dia lebih besar dari 0. Nah, dapat disimpulkan A kali mutlak B sama dengan A kali B dengan nilai A-nya itu dalam kurung min A dikali dalam kurung min B, sehingga mutlak A sama dengan mutlak A kali mutlak B. Lalu kondisi ketiga di mana A-nya kurang dari 0 dan B-nya lebih dari 0. Maka nilai AB-nya berapa? Maka nilai AB-nya gimana, teman-teman? Kurang dari 0 ya? Ya, betul. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa mutlak AB sama dengan minus dalam kurung AB sama dengan dalam kurung minus A karena A-nya kan kurang dari 0 dikali B sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Lalu kondisi ketiga di mana A-nya lebih dari 0 dan B-nya kurang dari 0. Nilai AB-nya sama, kurang dari 0 karena kan kebalikannya dari kondisi ketiga tadi. Nah, dapat disimpulkan bahwa mutlak A dikali B sama dengan min dalam kurung A dikali B sama dengan A dikali min B sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Nah, itu untuk pembuktian poin pertama dari sifat-sifat nilai mutlak teorema 222. Nah, untuk poin-poin berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Octavia Laras. Terima kasih. Baik, terima kasih Anissa Sofadila. Selanjutnya ke pembuktian teorema T222 yang kedua, yaitu mutlak A kuadrat sama dengan A kuadrat untuk setiap A elemen R. Di sini kita bisa ambil premis nih teman-teman. Kira-kira premisnya apa ya? Misalkan A elemen R. Ya, betul. Misalkan A elemen R. Terus, apa yang kita buktikan nih teman-teman? Mutlak A kuadrat sama dengan A kuadrat. Ya, betul sekali. Mutlak A kuadrat sama dengan A kuadrat. Oke. Nih, berdasarkan dari teorema 218, diketahui bahwa A kuadrat, teorema dari 218 diketahui bahwa A kuadrat lebih besar dari 0. Sehingga mutlak A kuadrat sama dengan A kuadrat. Ini mutlak A kuadrat sama dengan A kuadrat mengikuti dari definisi nilai mutlak sebelumnya. Nilai mutlak sebelumnya kan jika A lebih besar dari 0, maka mutlak A sama dengan nilai mutlak A sama dengan A. Jadi kalau misalnya A kuadrat lebih besar dari 0, maka mutlak A kuadratnya akan sama dengan A kuadrat. Kemudian kita akan menggunakan teorema 22 yang pertama nih, teman-teman, yaitu yang mutlak AB sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Nah, dari sini kita akan memilih B sama dengan A. Sehingga akan diperoleh
A kuadrat sama dengan mutlak A kuadrat sama dengan mutlak A kali A sama dengan mutlak A kali mutlak A sama dengan mutlak A kuadrat. Nih, di sini kita akan memilih B, jadinya A. Jadi, dari teorema 222 yang pertama, itu B-nya kita ganti menjadi A, akan diperoleh yang sudah ditulis itu, yang di bawah. Nah, ya, seperti itu. Selanjutnya, kita akan ke pembuktian teorema 222 yang ketiga, yaitu jika C lebih besar dari 0, jika C lebih besar dari 0, maka mutlak A lebih kecil sama dengan C jika dan hanya jika minus C kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan C. Karena ini pembuktian dua arah, jadi kita akan membuktikan dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Kita akan membuktikan dari arah kiri ke kanan. Jadinya gimana nih teman-teman? Apanya yang dimisalkan? Kalau dari kiri ke kanan. Misalkan mutlak A kurang dari C. Ya, tapi dari mutlak A lebih kecil dari C akan dibuktikan min C lebih kecil sama dengan A, lebih kecil sama dengan C. Nah, ya benar. Nah, sekarang jika A-nya lebih kecil dari 0, maka nilai mutlak A-nya itu apa ya teman-teman? Sesuai dengan definisi nilai mutlak. Min A kurang dari sama dengan C. Ya, min A akan kurang sama dengan C. Dan C lebih besar dari 0 dan lebih besar dari A. Kenapa C lebih besar dari 0? Itu karena dari teoremanya sendiri ya teman-teman. Dan kenapa 0-nya itu lebih besar dari A? Itu karena kita punya jika A lebih kecil dari 0. Berarti 0 akan lebih besar dari A itu sendiri. Selanjutnya, jika A lebih besar sama dengan 0. Maka mutlak A sesuai dari definisi akan menghasilkan apa ya teman-teman? A kurang dari sama dengan C. Ya benar, A akan kurang dari C. Dan C lebih besar dari 0, lebih besar sama dengan 0, dan lebih besar dari minus A. Kenapa 0 lebih besar dari minus A? Ada yang tahu nggak teman-teman? Ada yang tahu? Kenapa 0 bisa lebih besar dari minus A? Karena A-nya negatif ya? Oke, dari yang jika ini. Karena kan A lebih besar dari minus 0. Kalau misalnya kita mau tahu 0 itu lebih besar, berarti A-nya harus minus dari sini. Yang awal. Ya.
diubah tanda saja. Oke, jadi kan ini udah ada dua kasus nih, A-nya lebih kecil dari 0 dan A-nya lebih besar dari 0. Jadi dari dua kasus di atas, kita memperoleh nih, minus A lebih kecil sama dengan C, dan A lebih kecil sama dengan C. Ini bisa juga ditulis dengan minus C lebih kecil sama dengan A, lebih kecil sama dengan C. Berarti pembuktian kita dari kiri ke kanan sudah terbukti ya teman-teman. Dari mutlak A kurang C akan dibuktikan minus C lebih kecil sama dengan A, lebih kecil sama dengan C. Ini terbukti. Selanjutnya dari kanan ke kiri. Kira-kira gimana nih teman-teman kalau dari kanan ke kiri? Apa yang Misalkan minus C kurang dari sama dengan A, kurang dari sama dengan C. Ya, benar. Minus C kecil, lebih kecil sama dengan A, lebih kecil sama dengan C. Apa yang dibuktikan nih teman-teman? Mutlak A lebih kecil sama dengan C. Ya, betul. Mutlak A lebih kecil sama dengan C. Kita lakukan sama yang seperti di atas. Jika A lebih kecil dari 0. Jika A lebih kecil sama dengan 0, maka mutlak A sama dengan nilainya apa nih teman-teman? Minus A. Ya, benar. Minus A. Minus A akan lebih kecil dari sama dengan C. Kalau selanjutnya jika A-nya lebih besar dari 0, maka hasilnya apa nih teman-teman? Mutlak A-nya. A. A. Ya, mutlak A sama dengan A. Dimana A akan lebih kecil sama dengan C. Laras, maaf, itu berarti jika A lebih besar sama dengan nggak sih? Oh Jika A iya, lebih maaf. besar sama dengan 0. Jika A lebih Oke. besar sama dengan 0. Terima kasih Alfi ya atas koreksinya. Iya, sama-sama. Oke, dari kedua kasus di atas nih teman-teman, kita bisa nih peroleh mutlak A lebih kecil dari C. Jadi, kita kan udah ngebuktiin nih teman-teman. Dari kanan ke kiri. Jadi ini udah terbukti dan kita udah membuktikan dua arah ini. Jadi untuk teorema 222 yang ketiga ini, pembuktian dari kiri ke kanan kita, yaitu mutlak A lebih kecil sama dengan C, jika dan hanya jika min C lebih kecil sama dengan A, lebih kecil sama dengan C, terbukti. Selanjutnya untuk pembuktian teorema 222 yang keempat akan dijelaskan langsung oleh Alfiah, istrinya Zain. Oke, terima kasih kepada Laras. Oke guys, jadi sekarang kita akan masuk ke pembuktian dari teorema 222 yang poin keempat, yaitu, ayo Hilmah tulis Hil, minus, kita akan membuktikan sifat-sifat nilai mutlak yang keempat, yaitu minus mutlak A kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan mutlak A. Nah, untuk setiap A elemen R. Nah, di sini yang pertama kita akan mengambil premisnya dulu. Ada yang tahu gimana? Kita langkah pertama kita akan ambil apa? Untuk semua A elemen R. A Yes. elemen R. Untuk semua A elemen R. Nah, di sini kita akan misalkan A elemen R. Nah, akan dibuktikan minus mutlak A kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan mutlak A.
Nah, di sini kita membuktikan akan diambil dari beberapa teorema yang sudah dijelaskan tadi. Nah, untuk memudahkan, kita akan mengambil pertama dari teorema 222 yang poin ketiga tadi. Ada yang tahu apa poin ketiga yang tadi? Sifat-sifatnya? Jika C lebih besar sama dengan 0, Yes. Maka mutlak A kurang dari sama dengan C. Jika dan hanya jika minus mutlak C kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan C. Minus C kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan C. Nah, itu kita bakalan ngebuktiin dari teorema tersebut. Nah, karena si teorema ketiga tadi kan dia bilang jika C lebih besar dari sama dengan 0, maka mutlak A kurang dari sama dengan C, jika dan hanya jika minus C kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan C. Nah, kita akan ambil dengan mengambil C sama dengan mutlak A, dengan mengambil C sama dengan mutlak A, maka kita akan diperoleh minus mutlak A kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan mutlak A. Gitu. Nah, si C-nya ini kan kita ganti menjadi mutlak A gitu. Jadi yang ada di sini, ini kan minus C kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan C. Nah, C-nya ini kita ganti jadi mutlak A gitu. Nah, mengambil C sama dengan mutlak A diperoleh minus mutlak A kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan mutlak A gitu. Karena tujuan kita akan membuktikan si minus mutlak A kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan mutlak A. Nah, berikutnya, sudah guys, sampai sini saja. Sudah terbukti jadi gitu. C-nya besar sama dengan 0 nggak? Apa Bu? Iya, C-nya lebih besar dari sama dengan 0. Kenapa? Yang di pembuktian kamu. Karena dari teorema yang poin 3 tadi, jika C lebih besar dari 0, karena dia juga bakalan Iya, isi teoremanya itu. Tapi di kondisi pembuktian kamu punya C besar sama dengan 0 nggak? Kan kita bisa pakai satu teorema kalau kita kondisi kita sama dengan syarat si teorema tersebut, sama dengan syarat cukupnya si teorema. Iya, Bu. Tadi berarti diketahui jika A, C elemen R dan C lebih besar dari sama dengan 0. Nah, itu kan isi teoremanya. Sekarang di kondisi kamu punya C besar sama dengan 0 nggak? Sekarang C-nya kamu apa? C-nya elemen R. Bentar. C-nya elemen R, terus apalagi yang di pembuktian kamu? Bentar, saya buka slide-nya. Enggak, di sini kan ada nih. C-nya kamu ambil apa itu? C-nya sama dengan mutlak A, Bu. Nah, mutlak A itu besar sama dengan 0 enggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, itu perlu ditegaskan. Sebab kalau C-nya tidak lebih besar dari tidak besar sama dengan 0, kamu nggak bisa pakai teorema 223. Itu harus ditegaskan, itu nilainya adalah besar sama dengan 0. Kenapa nilainya besar sama dengan 0? Berdasarkan dari definisi 221. Definisi apa tuh? Definisi nilai mutlak ya? Definisi nilai mutlak. Ya, oke. Berarti kita bisa menggunakan teorema 223 itu karena kita mendefinisikan C itu sebagai mutlak A. Dan dari definisi nilai mutlak kita tahu bahwa nilai mutlak suatu sembarang bilangan real itu nilainya akan non-negatif. Oke. Karena syarat cukupnya si teorema ini kita penuhi, yaitu ini, maka kita bisa menggunakan teorema ini. Berarti di sini dia mutlak A-nya harus lebih besar sama dengan 0 ya, Bu? Ya, harus ditegaskan kalau itu nilainya besar sama dengan 0. Biar kita bisa menggunakan teorema 222 itu. Sebab kalau ternyata C-nya kecil dari 0, kita nggak bisa pakai teorema tersebut.
Oke, boleh dilanjutkan. Oke. Terima kasih Bu Yanti atas koreksinya. Jadi gitu ya teman-teman. Kita menggunakan untuk membuktikan poin 4 ini yang minus mutlak A kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan kurang dari sama dengan A untuk setiap A elemen R. Maka di sini kita harus menggunakan teorema yang poin ketiga dengan syarat mutlak A-nya itu harus lebih besar sama dengan 0 gitu. Nah, untuk berikutnya ada pembahasan ketaksamaan segitiga. Nah, ketaksamaan segitiga ini jika A, B elemen R, maka mutlak A ditambah B kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Masih digebawain? Oke, nah di sini kita akan membuktikan dari teorema ketaksamaan segitiga tadi yang mutlak A plus B kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Nah, di sini premisnya? Oh ya, teman-teman ada yang tahu nggak langkah pertama apa yang harus kita ambil untuk membuktikan ini? Ambil A, B elemen R. Premis. Ya, benar. Ambil A, B elemen R, maka akan dibuktikan mutlak A plus B kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Nah, dari teorema 222 yang poin 4 tadi, kan sudah kita ketahui bahwa minus mutlak A kurang dari sama dengan A minus mutlak A kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan mutlak A. Nah, di sini karena kita akan membuktikan ini A plus B, maka di sini kita bisa ganti dalam si A ini menjadi B gitu. Jadi minus mutlak A kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan mutlak A, dan minus mutlak B kurang dari sama dengan B kurang dari sama dengan mutlak B. Nah, langkah berikutnya apa supaya bisa kita hasilkan ini? Ada yang punya ide? Ditambah ya? Yes, betul. Kita akan menjumlahkan kedua ketaksamaan yang sudah kita peroleh ini. Nah, kita jumlahkan nih minus mutlak A ditambah minus mutlak B. Tulisannya menjadi, yes, itu kita jumlahin nih minus mutlak A minus mutlak B jadi minus dalam kurung mutlak A ditambah dalam kurung minus dalam kurung mutlak A ditambah mutlak B tutup kurung. Nah, kurang dari si A tambah B gitu. Yang bagian sini kita jumlahkan A tambah B kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Nah, setelah kita menjumlahkan ini, gimana caranya biar kita bisa mendapatkan ini? Nah, caranya itu kita akan menggunakan teorema 222 yang poin ketiga tadi. Kan yang poin ketiga tadi disebut bahwa minus C kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan C. Ya nggak? Nah, ini akan bisa kita misalin nih teman-teman. Nah, ini kan mirip ya bentuknya nih. Ini kan bentuknya mirip nih sama ini. Nah, si mutlak A ditambah mutlak B ini bisa kita misalin menjadi C gitu. Jadi, mutlak A ditambah mutlak B itu sama dengan C, dan si A plus B ini kita misalin jadi A. Nah, ini sama kayak tadi, yaitu. Nah, yes. That's right. Habis itu, maka kita bisa peroleh nih bahwa, oh ya, tadi juga
berarti kan minus C kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan A itu kan jika dan hanya jika mutlak A-nya mutlak A kurang dari sama dengan C ya. Jadi, nah iya, ini sorry. Jadi yang teori yang poin 3 tadi itu jika C lebih besar dari 0 maka mutlak A kurang dari sama dengan C jika dan hanya jika minus C kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan C. Karena kita sudah peroleh ini, maka bisa kita simpulkan bahwa mutlak A plus B kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B gitu. Nih, karena kan di sini kan kita sudah misalin ya tadi di sini A plus B itu sama dengan A. Nah, ini C. Maka bisa kita tulis nih berdasarkan teorema 222 yang poin ketiga gitu. Kan jika C lebih besar dari 0 maka ada mutlak A kurang dari sama dengan C ini. Gitu. Jadinya hasilnya sama. Jadi terbukti bahwa mutlak A plus B kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B gitu. Nih, yang A-nya kita ganti lagi jadi A plus B. Terus yang C-nya ini ya tulis di sini mutlak A ditambah mutlak B gitu. Oke. Nah, ini tulisannya. Nah, selanjutnya setelah ada teorema ketaksamaan segitiga, di sini akan ada akibatnya dari ketaksamaan segitiga yang akan disampaikan oleh teman saya Hilma. Silakan Hilma. Oke, terima kasih Alfia. Nah, selanjutnya dari sifat ketaksamaan segitiga itu ada korolerinya, akibat dari ketaksamaan itu, yaitu bisa diklik jika A, B elemen R, maka akibatnya ada dua, yaitu yang pertama, yang A itu mutlak dari mutlak A minus mutlak B kurang dari sama dengan mutlak A minus B. Nah, akibat yang kedua, jika A, B elemen R, maka akibat yang kedua adalah mutlak A minus B akan kurang dari sama dengan mutlak A plus mutlak B. Nah, berarti kita di sini akan mau ngebuktiin dua akibatnya itu kan. Akibat yang pertama yaitu tadi apa, teman-teman? Maaf, sebentar. Dulu sebentar ya. Nah, mutlak A minus mutlak B yang dimutlakan, mutlak A minus mutlak B akan kurang dari sama dengan mutlak A minus B. Kalau kita mau membuktikan berarti kita butuh premisnya kan. Nah, premisnya apa nih teman-teman? Kira-kira. Misalkan A, B elemen R. Nah, ya. Misalkan A, B elemen R. Maka akan dibuktikan yang akibatnya kan, akan dibuktikan mutlak A minus mutlak B akan kurang dari sama dengan mutlak A min B mutlak. Nah, kita pertama ini yang kita lakukan adalah kita tuliskan si A-nya ini sama dengan A plus B minus B. Gitu. Jadi, kita tulis dulu nih, kita tulis A itu A plus B minus B. Nah, selanjutnya adalah kita gunakan ketaksamaan segitiga tadi. Ketaksamaan segitiga. Karena ini kan akibat ketaksamaan segitiga, maka kita gunakan ketaksamaan segitiganya. Tadi ketaksamaan segitiga itu bunyinya apa, teman-teman? Ketaksamaan segitiga bunyinya adalah A mutlak A plus B kurang dari sama dengan mutlak A plus mutlak B. Mutlak A plus B akan kurang dari sama dengan mutlak A plus mutlak B kan. Nah, di sini
kita ganti A-nya kita tulis menjadi A plus B min B. Ya kan teman-teman? A-nya itu kita ganti menjadi A plus B min B. Sehingga mutlak A sama dengan mutlak dari A minus B ditambah B kurang dari sama dengan A minus B plus mutlak B. Kayak gitu. Dari si ketaksamaan segitiganya ini. A-nya kita ganti A plus B min B. Nah, dari ruas yang ini, kita kurangkan kedua ruasnya dengan ruas yang ini dan ruas yang ini, kita kurangkan kedua ruas dengan apa nih teman-teman? Dengan biar kita, kan kita mau menujunya ke sini nih, kita mau menujunya ke sini. Jadi kita kurangkan dengan mutlak B kan? Ya, maka kita peroleh mutlak A dikurang mutlak B akan kurang dari sama dengan mutlak A min B. Kayak gitu. Nah, tapi ini belum selesai nih teman-teman. Ini kan baru yang A nih, kita baru yang A. Nah, kita gunakan cara yang sama buat A. Kita gunakan cara yang sama buat si B-nya. Nah, B-nya kita tulis jadi B minus A plus A. Gunakan cara yang sama, maka kita gunakan ketaksamaan segitiganya itu tadi. Alhasil kita peroleh bahwa minus A dikurangi, minus mutlak A dikurang minus mutlak B akan kurang dari sama dengan mutlak A dikurang mutlak B. Nah, sampai sini karena kita mau menuju ini, kita akan kombinasikan keduanya dari si yang tadi A-nya dimisalkan dan B-nya dimisalkan, kita kombinasikan. Maka diperoleh lagi yaitu minus mutlak A min B akan kurang dari sama dengan mutlak A minus mutlak B kurang dari sama dengan mutlak A min B. Kayak gini teman-teman. Dari yang tadi yang ini sama yang sebelumnya, yang perolehan sebelumnya. Nah, dari sini ini dari bentukan kayak gini, ini kan mirip sama dari teorema 2.2.3. Jadi, kita pakailah lagi teorema 2.2.2 yang ketiga, yang bunyinya minus C kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan C. Ya. Yang ini dia jadi minus C, yang ini dia jadi A, yang ini dia jadi C, ya kan? Kalau teorema 2.2.2 yang ketiga itu jika dan hanya jika mutlak A lebih besar sama dengan kurang dari sama dengan C. Jadinya karena ini kan jadi A, yang mutlak ini jadi A, yang ini jadi C, yang ini jadi min C. Nah, kita masukin kayak gini, kita ganti yang kayak gini, jadi sama dengan mutlak A minus mutlak B yang dimutlakkan akan kurang dari sama dengan mutlak A min B. Nah, udah ketemu nih. Ini udah sama kan sama yang ini nih, yang atas, yang dari tadi kita mau buktikan. Maka apa? Maka koroleri ketaksamaan segitiga yang A ini terbukti kayak gitu. Nah, selanjutnya kita mau buktiin koroleri yang kedua. Boleh di next. Ini di layar masih dicoret nggak sih, Hil? Itu
Tolong bisa di clear all nggak, Vi? Soalnya jadi nggak bisa nih. Oh ya bisa. Oke. Ya, terima Kepencet. kasih. Selanjutnya adalah kita mau membuktikan koroleri yang B. Maaf, itu sebelumnya, Vi. Sebelumnya. Nah, kita mau buktiin apa nih? Kita mau buktiin bahwa mutlak A minus B, maaf, belum ketulis. Mutlak A minus B kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Ya kan? Ini yang akan kita buktikan. Berarti kita mau menuju ke sini. Apa yang harus kita lakukan gitu? Kita ganti B pada ketaksamaan segitiga dengan min B. Jadi B-nya itu nanti kita sama dengankan min B. Nah, ketaksamaan segitiganya itu tadi apa, teman-teman? Ketaksamaan segitiganya bahwa dikatakan A plus B kurang dari sama dengan mutlak A tambah mutlak B. Ditambah mutlak B. Ini kan. Kita ganti B-nya ini, B-nya, kita ganti dengan minus B. Maka kita peroleh bahwa mutlak A minus B kurang dari sama dengan mutlak A plus ditambah mutlak min B. Kayak gini. Dari hasil kayak gini, mutlak min B ini hasilnya apa, teman-teman? Mutlak min B. Mutlak min B kan sama dengan mutlak B kan. Nah, hasilnya maka kita peroleh nih. Maka mutlak A min B akan kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Nah, pembuktian yang tadi kita mau buktikan yang ini atau yang ini juga sama. Udah ketemu hasilnya seperti ini, maka koroleri jika A, B elemen R, oh ya ini premisnya lupa. Premisnya tadi sama ya, A, B elemen R. Ya misalkan A, B elemen R, maka ini koroleri si ketaksamaan segitiga yang B itu terbukti. Seperti itu pembuktiannya. Oke. Selanjutnya, boleh nih next, Alfi. Ya, terima kasih. Nah, setelah ketaksamaan segitiga itu, kita ada yang namanya, kan tadi itu akibat kan, akibat atau koroleri. Akibat dari ketaksamaan segitiga, samaan segitiga. Nah, ada lagi yang namanya itu perluasan ketaksamaan segitiga. Dengan dikatakan seperti ini. Jika A1, A2, A1, A2, AN adalah sembarang bilangan real, maka dikatakan seperti ini. Mutlak A1 ditambah A2 ditambah titik-titik ditambah AN akan kurang dari sama dengan mutlak A1 ditambah mutlak A2 ditambah titik-titik tambah mutlak AN. Nah, karena seperti ini teman-teman, berarti kita pembuktiannya pakai apa? Pembuktiannya kita akan pakai prinsip induksi matematika kan, yang PN1, P1 benar, PN benar, PK benar, ya gitu-gitu. Nah, kita akan, berarti tadi premisnya apa teman-teman kira-kira? Premisnya PN sama dengan A. Mutlak A1 ditambah A2 ditambah titik-titik tambah AN akan kurang dari sama dengan mutlak A1 ditambah mutlak A2 ditambah titik-titik tambah mutlak AN. Ya, terima kasih Alfia. Nah, untuk setiap N bilangan, untuk setiap N anggota himpunan N. Nah, premisnya ini, maka akan dibuktikan apa yang kita akan buktikan bahwa PN ini benar kan? Kita karena merujuk
prinsip induksi matematika. Kita buktikan PN benar. Maka yang perlu kita lakukan, buktinya yang pertama adalah apa kira-kira teman-teman? P1 benar. Iya, P1 benar. Nah, P1 itu adalah mutlak A1. A1 tambah A1 A2. sama dengan mutlak A1. Maka udah pasti benar kan? Maka ini dia benar. Maka P1 benar. Selanjutnya kalau udah P1 benar, apa yang harus dibuktikan? Apa yang harus kita lakukan lagi? PK benar. Nah, misalkan ya teman-teman, misalkan PK benar. Apa kalau misalkan PK benar? Akan dibuktikan? Maka PK plus 1 benar. PK plus 1 benar ya. Makasih teman-teman. PK benar. Kalau kita misalkan PK benar, maka A1 mutlak A1 tambah A2 ditambah titik-titik ditambah AK akan kurang dari sama dengan mutlak A1 ditambah mutlak A2 ditambah titik-titik ditambah mutlak AK. Ini kita anggap benar. Kita buktikan bahwa PK plus 1 benar. PK plus 1 benar nih. Sorry Hil. Ya. Ini di next slide dulu aja nggak sih, biar kosong. Boleh. Nggak usah dihapus aja. Nah, kita buktikan, ya ini teman-teman tulisannya. Akan dibuktikan P1 benar. Nah, kita akan buktikan PK plus 1 juga benar. Maka A1, mutlak A1 ditambah A2 ditambah titik-titik ditambah AK ditambah AK plus 1. Plus 1 kurang dari sama dengan mutlak A1 ditambah mutlak A2 ditambah titik-titik ditambah mutlak AK ditambah mutlak AK plus 1. Nah, dari sini kita kira-kira gimana caranya? Karena ini perluasan ketaksamaan segitiga, maka kita harus apa? Menerapkan teorema ketaksamaan segitiganya itu. Ketaksamaan segitiga. Maaf ya kalau tulisannya nggak baca sedikit-sedikit. Jadi teorema ketaksamaan segitiganya tadi adalah mutlak A plus B akan kurang dari sama dengan mutlak A plus mutlak B, ya kan? Nah, si PK-nya ini, PK-nya kita anggap dia sebagai A. PK, maaf. Ini nih dari sini sampai sini. Nah, kita anggap sebagai A. Ini kita anggap sebagai B. Ya, bisa. Maka dengan mengasumsikan PK itu benar, jadinya seperti ini. Kan ini PK ya, nih tadi ini yang ini PK. Kita mengasumsikan PK benar dulu, kamu pakai teorema yang ini dulu. Oh ya, maaf Bu. Nah, karena menerapkan teorema ketaksamaan segitiga, kita dapatkan bahwa A1 ditambah A2 ditambah titik-titik tambah AK. Nah, itu dikurung dulu ya, sampai AK kamu kurung, terus tambah AK plus 1. Jadi kurung ini, kurung biasa. Oh ya Bu, maaf Bu. Sebentar. Nah, seperti ini teman-teman, ditambah AK plus 1, mutlak akan kurang dari sama dengan mutlak A1 ditambah mutlak A2 ditambah titik-titik ditambah mutlak AK ditambah mutlak AK plus 1. Sorry, itu kamu loncat. Kamu pakai teorema yang A tambah B kurang dari A tambah B dulu. A tambah B kurang, oh ya. Pak, tadi di garis yang mana yang A, yang mana yang B. Lalu gunakan teorema ketaksamaan segitiga yang versi awal. Coba yang A1 iya, tambah Bu. A2 ya. Oh iya Bu, ini ya Bu, ini. Yang meloncat. Ini. Coba di garis A-nya tadi yang mana, B-nya yang mana? Nah,
Nggak apa-apa, itu nggak harus dihapus harusnya. Ya nggak apa-apa, Bu. A-nya kan dari sini nih, teman-teman. A1 sampai AK ini kita anggap A. A1 sampai AK kita anggap A. Dan AK plus 1 kita anggap B. Ini A, ini B. Maka dengan menerapkan teorema kesamaan segitiga mutlak A plus B kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B, seperti ini. Mutlak A plus 1 dalam kurung mutlak A1 ditambah A2 tambah titik-titik tambah AK, kurung lagi, ditambah mutlak AK 1. Dia akan nggak kurang usah dari dikurung. Kan dia sendiri, nggak usah dikurung. Nah, seperti ini. Dia akan kurang dari sama dengan mutlak A plus B. Mutlak A-nya berapa, teman-teman? Mutlak A-nya berarti dari A1 sampai AK ini, kan? Jadi dia mutlak A1 ditambah A2 ditambah titik-titik tambah AK ditambah mutlak A plus 1. AK plus 1. Iya, benar. Jadi ini dia kita anggap A, yang ini kita anggap B, ini juga kita anggap A, yang ini kita anggap B. Nah, dari sini kita bisa mengasumsikan PK-nya benar. Gitu. PK benar. Dengan mengasumsikan PK benar, maka diperoleh mutlak A1 ditambah A2 ditambah titik-titik tambah AK itu ditambah mutlak AK plus 1 akan kurang dari sama dengan, kan PK benar. Tadi PK itu mutlak A1 ditambah mutlak A1 ditambah A2 ditambah AK kurang dari sama dengan mutlak A1 ditambah mutlak A2 ditambah titik-titik ditambah mutlak AK. Maka ini akan menjadi mutlak A1 ditambah mutlak A2 ditambah titik-titik ditambah mutlak AK ditambah mutlak AK plus 1. Seperti ini. Ini kayak gini, berarti PK plus 1 terbukti benar atau tidak, teman-teman? Maka PK plus 1 di sini terbukti benar. Ya kan? Karena P1, tadi kita udah P1 benar. Lalu PK juga benar. Lalu dengan memisalkan benar itu diasumsikan atau dibuktikan? Maaf, diasumsikan PK benar terbukti PK plus 1 benar. P1 tadi benar. Kita mengasumsikan PK benar terbukti PK plus 1 benar. Maka dapat disimpulkan apa? Tadi ADB kita adalah PN A1 ditambah A2 ditambah titik-titik tambah AN kurang dari sama dengan A1, mutlak A1 ditambah mutlak A2 ditambah titik-titik mutlak AN terbukti benar. Seperti itu. Jadi ini adalah pembuktian dari perluasan ketaksamaan segitiga. Terima kasih. Jadi untuk pembahasan nilai mutlak kelompok 1 sampai di pembuktian perluasan ketaksamaan segitiga. Selanjutnya akan ada contoh-contoh latihan soal yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Poppy Dalmasin. Terima kasih. Terima kasih, Hilma. Nah, di sini kan kita akan, materi nilai mutlak kita kan sudah selesai ya. Kita akan lanjut ke pembahasan soal-soal. Sebelum kita ke pembahasan soal-soal, apakah dari teman-teman masih ada yang belum paham? Kalau misalkan dari penjelasan kita ada yang belum dimengerti, boleh ditanyain ya teman-teman. Ini pembuktian tadi. Nah, kalau misalkan
belum ada yang mau bertanya atau kalian semua sudah paham, maka pembahasan soal akan dilanjutkan oleh teman kita, Poppy Dalmazain. Silakan, Poppy. Oke, terima kasih Asia. Oke teman-teman, karena tadi kita udah sama-sama belajar terkait materi nilai mutlak, langsung aja kita coba kerjain latihan soal dari buku Bartel nomor 1 halaman 35. Soalnya yaitu, jika A, B elemen R dan B tidak sama dengan 0, tunjukkan bahwa mutlak A sama dengan akar A kuadrat. Oke teman-teman, berarti premis yang kita punya apa nih? A, B elemen R. Ya, jadi premisnya A, B elemen R. Terus yang akan kita buktikan apa teman-teman? Mutlak A sama dengan akar A kuadrat. Ya, benar. Misal A, B elemen R dengan B tidak sama dengan 0. Ya. Akan dibuktikan mutlak A sama dengan akar A kuadrat. Nah, teman-teman, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan untuk membuktikan mutlak A sama dengan akar A kuadrat? Ada yang tahu nggak? Karena B-nya itu kan dikondisikan tidak sama dengan 0, nah karena A-nya itu tidak dikondisikan, kan tidak ada ketentuannya, maka A itu memiliki kemungkinan yaitu A lebih dekat dari 0. Nah, kalau A lebih dekat dari 0, maka mutlak A-nya apa, teman-teman? A. Nah, karena mutlak A-nya sama dengan A, maka sama dengan akar A kuadrat. Selanjutnya, kemungkinan yang kedua, jika A-nya sama dengan 0. Sama dengan 0. Nah, kalau A-nya sama dengan 0, maka mutlak A-nya sama dengan 0. Nah, sama dengan akar 0 kuadrat sama dengan akar A kuadrat. Karena kan tadi A-nya dimisalin jadi 0 ya. Nah, selanjutnya kondisi yang ketiga yaitu A-nya kecil dari 0. Nah, kalau A-nya kecil dari 0, maka mutlak A-nya min A. Nah, akar min buka kurung min A kuadrat. Karena A-nya kan tadi kecil dari 0, maka A-nya min A ya. Jadi sama dengan akar A kuadrat. Nah, dari sini terbukti bahwa untuk setiap A, B elemen R dengan B tidak sama dengan 0, maka terbukti bahwa mutlak A sama dengan akar A kuadrat. Oke, sebelumnya saya mau nanya kenapa min A itu sama dengan akar min A kuadrat? Ini bukan min A, min. Terus A-nya itu kan lebih kecil dari 0, jadi min A lagi. Terus min kali min A kan A, jadi A kuadrat gitu. Kalau nggak lewat sana bisa nggak? Langsung aja akar A kuadrat, boleh nggak? Boleh ya, Bu? Kemarin saya bilang apa sih di perkuliahan kalau akar itu sebenarnya fungsi dari mana ke mana? Coba ya coba di bawah ditulis kemarin kalau akar itu fungsi dari mana ke mana? Tulis tanda akar titik 2, domainnya apa, kodomainnya apa? Hilma yang nulis ya, coba Hilma, kamu tulis akar, tanda akar, terus titik 2, tulis A, panah B dulu aja. Sekarang kita cari A-nya apa, B-nya apa. Bukan kayak nulis fungsi, kayak apa nulis fungsi, tapi fungsi, biasanya fungsi F, nah F-nya diganti dengan akar.
Domain kan biasanya apa tuh nulisnya? Nulis fungsi. Domain itu huruf kapital dan kodomain huruf kapital. Panahnya panah biasa aja, jangan panah maka. Itu panah maka kalau 2. Apa Maaf, namanya? ini Panahnya jangan kayak gitu. nggak bisa dihapus. Bentar, aku hapus dari sini. Ya. Nah, domainnya apa kemarin saya bilang? Domain dan kodomainnya apa? Kalau bilangan negatif terdefinisi nggak di bilangan real di mata kuliah ini? Kan mata kuliah kita adalah pengantar analisis real. Berarti kita cuma bahas himpunan bilangan real. Akar min Definisi, Bu. nggak di R. Akar min 1 kalian taunya apa? Nilainya. 1, Bu. Akar min 1. Nggak terdefinisi. Nggak terdefinisi. Imaginer kan biasanya ditulis dengan huruf I. Berarti domainnya itu adalah himpunan bilangan real yang non negatif. Berarti apa? Berarti R positif gabung 0. Domain dan kodomainnya itu adalah R positif digabung 0. Nolnya karena dia himpunan berarti dia harus dikasih kurung kurawal. Kalau nol sendiri itu kalian menggabungkan himpunan dengan unsur itu tidak terdefinisi. Itu kayak menjumlahkan kambing dengan kursi yang nggak bisa dijumlahkan. Benda yang berbeda. Oke, sekarang coba kalau kita punya akar min 4 kuadrat atau akar min 4 kuadrat berapa? Misalkan A sama dengan min 4 misalnya. 4 ya, Bu. 4. Iya, ya ditulis dulu. Berarti A-nya sama dengan min 4. 16 ya. Min 4-nya itu dikurung ya. Kalau kayak gitu kesannya yang punya 4 minus itu adalah si 4 kuadratnya. Coba tulis dulu. Misalkan A sama dengan min 4. Berarti akar A kuadrat berapa? Sama dengan 4. Apa hubungannya 4 dengan A? Positif dari A. Jadi dituliskan 4 itu sama dengan bla 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 A. 4 adalah R positif A. Jadi tulis di situ 4 sama dengan apa? Bla 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 A. 4 R plus. Kan A-nya min 4. Berarti kalau 4 itu apanya A itu? Mutlaknya A ya, Bu. Kalau mutlaknya A nggak menjawab pertanyaan kamu. Kan butuhnya menerjemahkan akar A kuadrat ke sini, ke min A. Itu sama dengan min A nggak kira-kira 4 itu? Kan A-nya min 4. Min 4 berapa? 4. Plus 4. Berarti itu sama dengan min A kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, jadi secara umum kamu punya akar A kuadrat itu adalah min A kalau A-nya itu kurang dari 0. Jadi nggak perlu lewat min A kuadrat, itu nggak perlu. Oh, jadi langsung aja ya, Bu. Min A sama akar A kuadrat. Karena A-nya kurang dari 0. Karena akar itu yang nilainya selalu positif. Seperti yang saya bilang di perkuliahan sebelumnya, akar 4 itu bukan plus 2 dan min 2, tapi plus 2 saja. Min 2 itu, plus 2 dan min 2 itu adalah akar persamaan kuadrat, X kuadrat dikurang 4 sama dengan 0, bukan akar dari 4.
Kalau akar dari 4 cuma 2. Berarti, Bu, untuk pembuktian yang A kurang dari 0, maka mutlak A sama dengan minus A langsung ke sama dengan akar dari A kuadrat aja. Iya, langsung begitu aja. Oke. Alasannya itu karena akar itu adalah fungsi dari real non-negatif ke real non-negatif. Kalau di mata kuliah kita ya, tapi kalau nanti kalau kalian belajar fungsi kompleks ya akar bisa didefinisikan dari kompleks ke kompleks. Tapi nanti dia fungsinya tidak pada tentunya kalau yang di kompleks gitu ya. Karena yang akar itu tetap aja nilainya positif. Domainnya yang lebih lebar, paling kalau di fungsi kompleks A-nya bisa jadi C gitu. Bisa sehimpunan bilang kompleks itu sendiri. Tapi B-nya adalah kompleks yang non-negatif. Oke, terima kasih Bu. Akan diperbaiki lagi. Berarti Hill ini dihapus dulu. Oh ya, aku yang hapus ya, bentar. Berarti ini dihapus ya teman-teman. Yang set. Nah, berarti A kurang dari 0, maka mutlak A sama dengan minus A sama dengan akar A kuadrat. Karena ini. Karena nilai akar itu selalu positif. Ya, karena nilai akar selalu positif. Bukan positif sih, non-negatif gitu ya. Kan kalau dia 0 ya 0 gitu. Dari R, bilangan real positif digabung dengan 0. Oke. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, kita next. Saya lanjut ya teman-teman. Mi, tolong dihapus Alfi. Oke, wait. Kita clear all. Ini akan dibenerin lagi ya guys. Nah, untuk yang B. Soal yang B ya, ini premisnya masih sama ya teman-teman. Nah, soal yang B itu akan dibuktikannya mutlak A per B sama dengan mutlak A per mutlak B. Oke, berarti premisnya apa teman-teman? A, misal A, B elemen R. Dan Ya. B tidak sama dengan A. Nah, premisnya itu. Terus ADB-nya tadi apa teman-teman? Akan dibuktikan mutlak A per B sama dengan mutlak A per mutlak B. Iya, benar. Oke, karena kita punya premisnya B tidak sama dengan 0, maka kemungkinan B-nya apa teman-teman? B-nya apa? Ada 2 kemungkinan. B lebih besar dari 0 dan B lebih kecil dari 0. Oke, kita ambil kasus yang pertama dulu ya teman-teman. Jika B-nya lebih besar dari 0, maka 1 per B juga lebih besar dari 0. Sehingga mutlak 1 per B sama dengan 1 per B sama dengan 1 per mutlak B. Nah, kayak gitu teman-teman. Kita lakuin yang sama juga ke B lebih kecil dari 0. Oke, jika B lebih kecil dari 0, maka 1 per B kecil dari 0. Sehingga mutlak 1 per B sama dengan min dalam kurung 1 per B sama dengan 1 per min B sama dengan 1 per mutlak B.
Nah, dari kedua kasus di atas kan diperoleh mutlak 1 per B-nya itu sama dengan 1 per mutlak B ya teman-teman. Maka kita balik lagi ke soalnya. Maka mutlak A per B sama dengan mutlak A kali 1 per B sama dengan mutlak A dikali mutlak 1 per B sama dengan mutlak A dikali 1 per mutlak B sama dengan mutlak A per mutlak B. Nah, jadi terbukti teman-teman untuk setiap A, B elemen R dengan B-nya tidak sama dengan 0, terbukti bahwa mutlak A per B sama dengan mutlak A per mutlak B. Oke, lanjut ya. Soal selanjutnya. Nah, ini tulisannya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2 dari buku Bartel juga, halaman 35. Soalnya yaitu, jika A, B elemen R, tunjukkan bahwa mutlak A plus B sama dengan mutlak A ditambah mutlak B, jika dan hanya jika AB lebih besar dari 0. Oke, berarti premisnya apa nih teman-teman? Misalkan A, B elemen R. Nah, benar. Yang akan dibuktikan? Nah, mutlak A plus B sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Ya, benar. Perhatikan ya teman-teman, ini jika dan hanya jika, berarti pembuktiannya kita harus melakukan apa nih teman-teman? Bolak-balik pembuktian. Pembuktian 2 arah. Ya, benar banget. Oke, pertama kita buktikan dari kanan ke kiri dulu ya. Nah, dari kanan ke kiri berarti yang kita punya apa? AB lebih besar sama dengan 0. Ya, AB lebih besar sama dengan 0. Akan dibuktikan A tambah B, mutlak A tambah B sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Nah, ini kan yang kita punya modalnya yaitu AB lebih besar sama dengan 0. Maka kemungkinan AB-nya ada dua kan ya teman-teman, yaitu AB-nya sama dengan 0 atau AB-nya lebih besar 0. Kita kasus yang AB sama dengan 0 ya teman-teman. Nah, kalau AB sama dengan 0, maka A-nya sama dengan 0 atau B-nya sama dengan 0 atau juga A sama dengan B sama dengan 0. Nah, kita pakai yang A sama dengan 0 dulu. Kita masukin ke yang mutlak A tambah B sama dengan mutlak A ditambah mutlak B itu. Jadi A-nya diganti 0, teman-teman. Jadi mutlak 0 ditambah B sama dengan mutlak 0 ditambah mutlak B. Nah, jadinya kan apa nih, teman-teman? Kalau gitu, itu kamu menuliskan tujuan kayak gitu? Itu kamu memakai tujuan jadi modal kalau kayak gitu. Mutlak 0 tambah B itu sama dengan 0 tambah B jadinya berapa? Kan kamu tadi, modal kamu apa? AB besar sama dengan 0 kan? Mutlak A tambah B sama dengan mutlak A tambah mutlak B itu tujuan bukan? Iya, tujuan.
Nah, nggak boleh memakai tujuan jadi modal. Ini kan kamu memakai tujuan jadi modal ini. Di mutlak 0 tambah B sama dengan mutlak 0 tambah mutlak B, itu kamu memakai tujuan jadi modal. Dihapus dulu yang mutlak 0 tambah mutlak B. Oh, itu aku. Iya, bisa dihapus ya. Tulis rapi aja, jika A sama dengan 0, maka apa? Mutlak A tambah B sama dengan mutlak 0 tambah B sama dengan apa? Sama dengan 0 tambah B sama dengan B. Mutlak B. Baru itu kamu tambahkan sama dengan 0 tambah B, 0 tambah mutlak B, baru yang nolnya diganti, tulis sama dengannya, jangan lupa sebelah kiri. Sama dengan? Nah, baru 0 itu karena A-nya sama dengan 0, berarti itu adalah mutlak A ya. Iya, Bu. Nah, ke bawahnya baru boleh ditulis itu sama dengan mutlak A tambah mutlak B. Enggak, itu jangan di sana, ke bawahnya lagi sama dengan. Mutlak A Soalnya kan B ini, coba deh, yang 0 tambah B itu alasannya adalah karena apa? Karena B, mutlak B saja itu sama dengan mutlak. Atau kalau mau rapi sama dengan B-nya taruh bawah aja deh, biar kelihatan rapi. Sama dengan mutlak B-nya taruh di bawah. Enggak. Oke, itu sama dengan, enggak, sama dengannya ya di sana. Di sampingnya mutlak A tambah B tadi sama dengan mutlak 0 tambah B, di bawah tulis sama dengan, sejajar sama dengan mutlak B. Baru di bawahnya tambahkan dengan 0. Kenapa bisa ditambahkan dengan 0? Kenapa mutlak B sama dengan 0 ditambah mutlak B? Karena mutlak A-nya 0. Bukan. Karena mutlak A ditambah mutlak B. Enggak. Kenapa mutlak B sama dengan 0 ditambah mutlak B? Karena identitas, Bu. Karena 0 adalah unsur identitas di R, tambah di R, di unsur identitas dari R terhadap operasi penjumlahan. Itu dulu alasannya. Kamu nulisnya di samping aja, dari tahapan B, dikasih panah aja dari baris B ke 0 tambah B, itu alasannya apa itu? Berarti A3. Panah, dari sini loh, panahnya itu dari baris kedua ke baris ketiga, kamu kasih panah. Panahnya dari baris kedua ke baris ketiga. Dari mutlak B ke mutlak 0 tambah. Nah itu. Karena A3 alasannya. Oke, baru kemudian 0 tambah mutlak B itu sama dengan apa? 0-nya bisa kamu ubah jadi apa? Jadi A ya, Bu. Jadi mutlak A sama Iya. mutlak A tambah mutlak B. Oke, alasannya karena apa? Karena A-nya dimisalin jadi 0. Oke. Jadi jangan kayak tadi nulisnya. Kalau kayak tadi itu kamu berarti kamu mau menjadikan tujuan kamu sebagai modal. Kalau kayak tadi nulisnya. Iya, Bu. Baik, Bu. Kemudian? Ini kan yang jika A sama dengan 0. Sekarang kita lanjut ke jika B sama dengan 0. Caranya sama ya kayak tadi, teman-teman. Mutlak A tambah B sama dengan mutlak A tambah 0 sama dengan mutlak A
sama dengan mutlak A ditambah 0 sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Oke, berarti pembuktian dari kanan ke kiri benar ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke pembuktian dari kiri ke kanan. AB besar dari 0 gimana kondisi A dan B besar dari 0? Kan kamu tadi premisnya A dikali B besar sama dengan 0 kan? Berarti kan kemungkinannya apa? Salah satu dari A atau B 0 atau keduanya positif kan? Berarti yang A sama dengan B sama dengan 0 ya, Bu? Berarti misalnya cukup jika A kan? lebih besar dari 0 ya, Bu? Ya, maksud saya kan kalau A dikali B besar sama dengan 0, itu kan kemungkinannya ada salah satu dari A atau B sama dengan 0, berarti kan udah kamu kerjakan. Yang kedua, kalau keduanya itu tidak 0, keduanya itu positif. Berarti jika A lebih besar sama dengan 0, besar aja. Kan ini kan sebenarnya kalau A sama dengan 0 kan otomatis A kali B besar sama dengan 0. Kalau B yang sama dengan 0, otomatis A kali B besar sama dengan 0. Nah, sekarang bagaimana kalau A dan B itu kedua-duanya positif? Kasus berikutnya, jika A dan B, jika A besar dari 0 dan B besar dari 0. Kasus pertama itu kan jika A kecil dari 0 atau B kecil, jika A sama dengan 0 atau B sama dengan 0, kasus pertama. Kasus kedua, kalau jika A besar dari 0 dan B besar dari 0. Diuraikan kayak tadi, jika A besar dari 0 dan B besar dari 0, maka nilai mutlaknya berapa? Maka A tambah B nilainya berapa, terus nilai mutlak A berapa, nilai mutlak B berapa? Mutlak A sama dengan A dan mutlak B sama dengan B. Terus mutlak A tambah B? Kalau A tambah B, nilainya positif atau enggak? A besar dari 0, B besar dari 0, A tambah B besar dari 0 juga enggak? Iya, besar dari 0. Berarti mutlak A tambah B sama dengan A plus B. Nah, baru di bawahnya diganti, A-nya diganti dengan apa? Mutlak A tambah A tambah mutlak B. Iya, ya. Nah, rapinya nanti ditulis ya, karena A besar dari 0 dan B besar dari 0, maka A tambah B besar dari 0, gitu ya. Kemudian karena A besar dari 0, maka mutlak A sama dengan A, mutlak B sama dengan B, dan mutlak A tambah B sama dengan A tambah B. Baru yang kamu lanjut yang bawah itu. Oke, silakan dilanjut ke yang berikutnya.